Ini kendalanya apa? Ini tuh kokangnya stuck. Kokangnya stuck, tapi untuk ngeakses kokang kita harus ngebuka mirrornya dulu nih. Gitu. Jadi mirrornya harus dibuka, dicopot, baru ini kokangannya bisa diangkat. Ini kokangannya bisa diangkat nih. Ini sih yang jadi penyebab utamanya. Masalahnya di situ. Asalnya di sini. Halo, nama saya Dery. Saya biasa dipanggil Om Jokes. Om Jokes itu sebenarnya singkatan. Jokes itu J-nya jual, O-nya online, K-nya kamera, dan S-nya tuh service. Kenapa ada Om-nya? Karena saya seneng sama kamera Olympus, terutama OM1. Jadi saya tambahin Om Jokes. Oke, gue manggilnya Om Jokes udah. Om Jokes ya. Oke, Om Jokes. Om Jokes. Awal mula kenal sama fotografi khususnya analog itu kapan? Boleh diceritain? Mulainya sih saya tuh terinfluence dari YouTube-nya Om Andri sama YouTube-nya Om Bagus Kresnawan. Aku lihat dua YouTube itu, terus mereka sering hunting pakai kamera analog. Terus apalagi Om Andri dia campaign PWR. Nah, itu ngebikin aku beli satu kamera analog. Waktu itu pertama kali itu Yashica 35 GSN. Terus sampai suatu ketika PWR tuh ada di Depok, karena base aku di Bandung, aku pergi sengaja ikut PWR ke Depok. Jadi awal mula bermain analog mungkin itu sekitar tahun 2018 atau 2019 lah awalnya. Oke, jadi sejak itu main analog terus? Sejak itu sampai saat ini main terus ikut komunitas, dan ya terjun ke Om Jokes pun ya itu karena hobi di analog tersebut gitu. Terus kepikiran, bisa-bisanya kepikiran buat servis itu gitu. Kan pilihannya kan bisa buka toko. Bisa, benar. Tapi kok ini servis kan lebih ribet ya. Betul. Itu alasannya kenapa tuh? Nah, sebetulnya awalnya juga aku sebenarnya berdagang kamera analog. Nah, setiap kamera yang aku dapet kebetulan kadang ada minus, misalnya film counternya yang stuck ataupun kotor, perlu cleaning, atau bahkan dapet yang jang banget, yang benar-benar stuck. Nah, dari situ aku coba benerin, terus aku jual. Jadi setiap kamera yang aku dapet dalam kondisi rusak, pasti aku benerin dulu sebelum dijual. Nah, awalnya tuh di situ. Jadi aku seneng ngebongkar, seneng ngebenerin. Nah, dari situ sama aku di-storyin lah. Dan ternyata respon dari teman-teman banyak juga, teman-teman komunitas juga banyak respon kalau boleh deh, aku mau nyervis. Mereka bilang kayak gitu. Terus ya udah, aku coba deh. Sering berjalannya waktu, ternyata aku lebih dikenal sebagai servis kamera analog dibanding pedagang kamera analog. Makanya Om Jokes ini malah menjadi, ya nama asli aku Dery, malah menjadi sosok seperti aku ini adalah Om Jokes gitu, padahal Om Jokes adalah nama akun. Gitu. Gue sempat ini juga ya, awal mula lihat akun Om Jokes itu gue sempat DM kan. Iya, betul. Panggilnya Om Jokes. Iya, betul. Makanya Om Jokes ini malah menjadi sosok nama gitu. Jadi brand identity, betul. Teman-teman yang ketemu juga kita kenalannya malah bilangnya Om Jokes gitu, kenalannya bukan nama asli. Iya, makanya kemarin kayak ini siapa sosok di balik Om Jokes? Sosok di balik Om Jokes, betul. Ternyata The man behind lah ya. Ternyata Dery. Gitu. Oke, berarti punya basic service. Nah, sebetulnya aku dulu kebetulan kuliah di jurusan teknik mesin. Jadi aku benar-benar senang otomotif, senang ngebongkar, kadang servis motor pun sendiri. Nah, mungkin basic itu ngebikin aku bisa mencintai Om Jokes ini sebagai servis kamera analog, seperti itu. Jadi makanya aku senang ngoprek, senang ngebongkar, senang explore.
Seperti itu. Padahal kan orang bilang kalau servis itu lebih susah dibanding ya jualan gitu. Sedangkan kan dulunya emang jualan gitu ya. Oke, Seperti berarti itu. sempat jualan kamera. Sempat jualan kamera, betul. Terus Orang lebih kenal Om Jok tuh sebagai tukang servis. akhirnya orang pada tahu tukang servis. Betul, pada akhirnya tukang servis lah Om Tapi Jok sini. jualan masih kamera. Nah, kalau untuk saat ini malah kita stop jualan kamera karena demand servis ternyata banyak banget gitu. Jadi lebih besar demand servis gitu dibandingkan ya kalau berdagang teman-teman banyak yang berdagang, cuman kalau misalnya untuk servis ternyata masih sedikit teman-teman yang bergerak di bidang itu. Makanya aku lebih fokus ke servis dan ternyata teman-teman juga support aku untuk nyervis dibanding berjualan. Nah, terus jasa yang Om Jok tawarkan ini apa? Kalau jasa kalau di bidang kamera analog, kebanyakan orang bilang itu CLA. CLA itu Clean, Lubricate, and Adjustment. Jadi kalau misalnya clean, bisa kalian lens cleaning, atau body clean up, atau finder cleaning, dan semua pokoknya mekanisme seputar cleaning. Karena kebanyakan kamera analog tuh, karena kamera udah tua, dalamnya kotor, luarnya kotor, jadi cleaning. Lalu kalau misalnya lubricate, lubrikasi, itu biasanya karena ada beberapa mekanisme yang lubrikasinya udah habis, jadi kita lubrikasi ulang seperti itu. Kalau adjustment itu seperti kalibrasi focusing, kalibrasi rangefinder, terus beberapa shutter biasanya suka error, entah low shutter atau high shutter. Nah itu kita kalibrasi ulang seperti itu. Jadi poinnya adalah CLA, Clean, Lubricate, and Adjust. Rata-rata itu ya? Rata-rata itu ya pengerjaannya CLA. Cuman emang kadang repairnya tuh meluas karena kadang beberapa problem itu aneh-aneh. Jadi contohnya misalnya kameranya stuck, kata-katanya cuma stuck lah ya, kita nggak tahu stucknya karena apa. Setelah dibongkar ternyata ada yang patah, nah itu butuh spare part. Ataupun stuck pas kita bongkar ternyata ada yang nyangkut doang gitu. Jadi karena ya itu meluas lah, jadi CLA and repair lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, aku ini bisa dibilang spesialis kamera full mekanik. Jadi untuk kamera semi elektro ataupun pocket kamera itu kita nggak nerima. Jadi kita spesialis full mekanik. Jadi semua full mekanik, entah itu SLR, rangefinder ataupun TLR atau Med 4 lainnya, large format juga kita bisa. Semua yang penting mekanismenya mekanik kita itu bisa kerjakan. Terus untuk repair LM juga di beberapa kamera mekanik kita bisa kerjakan gitu. Tapi light meter juga bisa. Light meter juga bisa, tapi hanya di beberapa kamera gitu. Karena kadang beberapa kamera lainnya karena butuh spare part dan spare partnya nggak ada, jadi itu sedikit menghambat. Jadi beberapa kamera kita bisa karena ketersediaan spare part kadang banyak seperti itu. Oke, spill kamera yang sering atau apa ya sebutannya, yang ringkih gampang rusak tuh apa sih? Sebenarnya sih sejauh ini kamera yang gampang rusak tuh sebenarnya nggak ada ya, karena karena beberapa kamera didesain oleh Jepang dan juga Jerman misalnya seperti itu. Mereka emang benar-benar memperhatikan build quality, jadi sebenarnya nggak ada tuh yang mudah rusak. Cuman beberapa kamera mungkin yang ada memiliki penyakit bawaan lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Seperti mungkin kayak di OM1 dia punya prisma yang lapisan prismanya tuh agak sedikit kurang baik, jadi kadang banyak flek yang tidak bisa dibersihkan seperti itu. Ataupun di kamera Minolta, misalnya kamera Minolta SRT, nah untuk membongkar kameranya itu cukup sulit misalnya seperti itu. Jadi beberapa kamera sebenarnya tidak ada yang ringkih, cuman kadang beberapa mempunyai penyakit-penyakit tertentu yang kadang susah dibetulkan seperti itu. Dan itu mungkin karena si penggunanya kali ya? Betul. Kembali lagi ke penggunanya. Apalagi kalau yang banyak ditemui sebenarnya seperti FM2 dan Canonet itu mungkin karena dua kamera ini tuh favorit banyak orang gitu ya. Seperti FM2 orang banyak banget yang pengen, makanya
banyak banget kamera ini tuh rusak karena saking favoritnya, karena sering dipakai, dan banyak banget buat kayak aku pengen dibenerin nih karena emang harganya juga ternyata mahal FM2. Jadi lebih baik dibenerin daripada ditaruh gitu aja gitu. Padahal itu kamera udah bener-bener dipakai nggak tahu sama siapa gitu kan, udah kondisinya udah tempur banget lah gitu kan, karena ya itu kamera favorit ya FM2 ataupun Canonet juga sama seperti itu. Jadi masalah yang sering Om Jok temui apa di lapangan? Kebanyakan sih stuck, betul. Kebanyakan stuck karena mungkin ini kamera tua yang beberapa mekanismenya mungkin dari pabrik sampai ke user terakhir itu belum pernah dibongkar sama sekali, belum pernah dibersihkan sama sekali. Jadi maybe stuck karena umur gitu ya. Nah, cuman karena kameranya full mekanik, jadi walaupun stuck karena umur pun dia bisa kita bongkar, kita bersihin lagi. Jadi kita bikin seperti restorasi lah gitu. Jadi kita kembalikan lagi kondisi dia seperti kondisi bawaan pabrik dengan lebih segar kayak gitu. Nah, kalau untuk spare part ini kan vintage ya. Betul. Spare part mungkin udah nggak ada yang baru lah ya. Betul. Nah, itu dapetinnya gimana? Orang sih kebanyakan bilangnya kanibal spare part gitu ya. Kanibal spare part, betul. Jadi karena kebetulan kita juga sekarang koneksi dengan beberapa penjual, entah itu di Jakarta, teman-teman di Jakarta ataupun teman-teman yang di Bandung. Jadi di saat ada kamera yang butuh spare part, kita biasanya kontak ke teman-teman yang di Jakarta ataupun yang di Bandung. Kita kontak, kalian punya nggak kamera yang udah jang, karena aku butuh spare partnya, seperti itu. Nah, biasanya juga spare part yang didapat tuh bukan seperti misalnya seperti ini nih, satu begini spare part, bukan, tapi biasanya satu set kamera gitu, satu set kamera yang emang bener-bener udah jang, udah nggak bisa dibenerin kayak gitu. Nah, itu kita ambil, nanti kita bongkar, habis itu nanti kita ambil beberapa spare part yang dibutuhkan, seperti itu. Jadi ketersediaan spare part itu kanibal dari kamera-kamera yang udah jang. Nah, itu Om Jok nyetok atau tergantung klien yang ngedrop barang, kerusakannya ini baru Om Jok cari. Nah, sebenarnya emang ada dua poin ya. Yang pertama, awalnya karena klien butuh, tapi kan biasanya tidak semua part didonorkan gitu kan. Ada beberapa part yang masih bisa dipakai lagi. Nah, itu menjadi stok seperti itu. Nah, jadi awalnya kita ngambil satu kamera, setelah satu kamera kita donorkan beberapa part. Nah, untuk part-part yang tidak dipakainya, yang tidak didonorkan, itu bisa kita jadikan stok. Jadi kalau misalnya ada kamera lain yang membutuhkan part, kita bisa cek apakah stok partnya tersedia atau tidak, seperti itu. Karena ada bekas pendonoran yang tidak diberikan semua, seperti itu. Oke, nah ini kan di depan Om Jok tuh ada beberapa tools ya. Betul. Boleh sedikit di info nggak itu apa Betul, sih? boleh. Namanya apa? Itu buat apa fungsinya? Betul. Sebenarnya sih ini termasuk simple yang aku bawa sekarang ya. Jadi ini obeng plus biasa, sama ini obeng minus. Jadi kita harus butuh obeng plus sama obeng minus. Sebenarnya ini ada beberapa ukuran juga. Jadi seperti ini ada yang kita butuh yang kecilnya, obeng minusnya seperti itu. Terus juga kita juga butuh pinset gitu ya, karena beberapa part itu kadang kecil. Lalu untuk cleaning lensa biasanya kita bongkar pakai spanner. Jadi ini spanner untuk ngebongkar lensa. Lalu ini beberapa toolsnya, ini adalah cleaning kit. Jadi ini adalah cairan cleaning, cuman ini karena botolnya putih jadi nggak terlalu kelihatan. Ini juga sama, cleaning kit juga, cairan cleaning, ini warna biru. Dan beberapa ini oli gitu untuk ngelubrikasi. Dan ini biasanya ini tuh WD sih, karena beberapa kamera kadang bautnya biasanya karatan dan lain-lain, jadi kita perlu WD untuk bisa ngebongkarnya. Lalu ini blower. Jadi
Setelah cleaning biasanya kita akan bersihkan seperti ini menggunakan blower. Lalu kita perlu juga ini cotton bud. Lalu ini ada Jipo. Beberapa orang sering pakai ini untuk ngelubrikasi juga ataupun ngebilas beberapa bagian pakai Jipo. Karena Jipo itu mudah terurai oleh udara gitu, tapi meninggalkan beberapa minyak untuk melubrikasi. Jadi itu sangat baik untuk digunakan di kamera. Terus kita juga taruh jadi baut-baut yang setelah dibongkar kita taruh dan kita pisah-pisahin supaya tidak berceceran seperti itu. Oke. Nah, prosedur kalau mau drop Service. atau mau servis gimana? Kalau di Om Jokes, gue dengar-dengarnya kayaknya per batch ya. Betul. Jadi untuk tahun ini 2024 sebenarnya udah dari lama sih kita menggunakan mekanisme ini. Cuman untuk tahun 2024 kita ada beberapa perubahan. Nah, untuk tahun 2024 ini jadi teman-teman sebenarnya sih mekanisme sama, harus reservasi dulu per batch. Cuman untuk 2024 jadi buat teman-teman yang mau servis, kalian harus reservasi di tanggal 1 dan tanggal 15 jam 12 waktu Indonesia Barat. Nah, gimana sih cara reservasinya? Jadi di Instagram kami ada link di bio kami. Kalian cukup klik link itu, buka. Nanti di situ ada tulisan reservasi servis. Nah, jika kalian anggaplah misalnya contohnya kalian di tanggal 1 jam 12. Nah, linknya akan tersedia dan kalian bisa buka link tersebut di tanggal 1 jam 12 dan juga di tanggal 15 jam 12. Jadi kalian cukup klik link reservasi lalu isi aja kamera kalian dan data diri kalian. Jika kalian sudah melakukan reservasi dan berhasil, nanti aku akan konfirmasi. Boleh tahu nggak Om Jokes, kenapa sistemnya seperti itu? Pertimbangannya apa? Oh iya betul. Sebetulnya ini tuh diawali dari pertama kali aku ngebuka Om Jokes. Jadi waktu pertama kali aku ngebuka, lalu ternyata demand-nya cukup banyak sampai aku sadar ternyata overload di rumah, ternyata overload. Nah, di saat overload, beberapa customer jadinya menanyakan, kameraku kapan Om beresnya, seperti itu. Jadi durasi pengerjaan ini tuh menjadi lamban karena antrian yang terlalu menumpuk seperti itu. Makanya dibuat sistem reservasi supaya orang tahu dan orang tahu kapan kameranya selesai dan antrian juga tidak menumpuk. Karena setiap reservasi kami batasi. Anggaplah misalnya reservasi pengerjaan 1 bulan. Kami buat jumlah satu batch-nya 20 kamera. Jadi 1 bulan semua 20 kamera itu akan selesai. Jadi tidak ada namanya overload, tidak ada namanya nanti kameraku kapan beresnya Om gitu ya Om ya. Oke, berarti untuk pengerjaannya sendiri masih Om Jokes yang lakukan. Betul. Ya? Oleh karyawan. Betul, untuk saat ini aku masih sendiri. Mungkin kedepannya nanti ada teman yang bantu, ya aku juga belum tahu ya. Cuman untuk saat ini aku masih sendiri yang kerjakan. Boleh tahu range harganya berapa sih kalau mau servis? Boleh. Jadi kalau di kami untuk range-nya, jadi kami bagi 2. Pertama itu kamera film 135 format ya. Jadi seperti SLR biasa ataupun RF yang 135, dan satu lagi made for 120. Nah, untuk yang 135 range-nya itu dari 100.000 sampai 350.000. Nah, untuk kamera made for atau 120 itu range-nya dari 100 sampai 400.000. Gitu, itu pengerjaannya bisa CLA, bisa repair, bisa lens cleaning dan lain-lain begitu. Terus kadang ada beberapa tambahan seperti pasang light seal. Nah, pasang light seal itu kita range-nya dari 35.000 sampai full seal 100.000 seperti itu.
itu di luar harga spare part ya. Jadi itu hanya harga jasa untuk pembongkaran, pengerjaan, dan bongkar ulang, repair dan lain-lain, di luar harga spare part begitu. Jadi spare part pasti kita infokan, Mas ini spare partnya segini, gitu, mau atau tidak, seperti itu. Jadi semua pasti diinfokan. Painting nggak ada painting? Nah, kalau painting sebenarnya kami dulu kerjakan. Sebenarnya saya dulu kerjakan painting, malah awalnya waktu COVID, karena memang di rumah, nah itu sempet ngerjain painting. Cuman karena demand yang lumayan banyak sekarang dan aku masih sendiri, jadi painting di stop seperti itu. Jadi sekarang fokusnya di repair NCLA. Berarti painting sudah enggak, terus Painting enggak. ganti skin enggak? Juga. Ganti skin iya. Ganti skin ya? Iya, ganti skin sebenarnya masih iya. Si ganti skin tuh range-nya dari berapa ya? 50 sampai 150 sih range-nya ganti skin. Berarti itu tergantung betul brandnya kah atau besarnya? Nah, biasanya iya dari sebenarnya karena skin yang kita pakai cuman satu ya, skin itu aja. Jadi sebenarnya mau brand apapun juga tetap sama. Jadi biasanya tergantung dari besarnya, luasan yang dipasangnya sebanyak apa gitu. Oke. Konsumen siapa aja? Sejauh ini sih sebenarnya seluruh Indonesia ya, karena kita di online bermainnya, jadi sebenarnya konsumen seluruh Indonesia. Cuman sejauh ini hampir 70% dari Jakarta. Mungkin karena Jakarta Bandung tuh dekat gitu ya dibanding luar-luar pulau. Jadi 70% dari Jakarta. Cuman kita juga pernah dapat sampai dari Aceh, kita pernah dapat. Terus kalau Kalimantan mungkin dari Pontianak, beberapa temen dari Banjarmasin juga pernah ngirim. Terus dari Bali juga ada beberapa temen yang pernah ngirim juga. Oke, sekarang kalau orang mau kontak Om Jobs, betul, itu enaknya lewat WhatsApp atau Instagram atau? Nah, untuk saat ini sih sebenarnya semua kontak itu kita bikin satu tempat itu di Instagram. Instagramnya om.joks JOKS. Oke, nanti di situ ada link-linknya. Betul, di situ ada link. Kalau untuk reservasi ada link dan tata caranya juga ada di situ. Oke. Terakhir nih, sedikit tips ringan dari seorang Om Jobs yang sudah berpengalaman mereparasi kamera. Kira-kira apa nih yang ringan-ringan aja buat anak-anak yang baru main analog lah? Betul. Kalau tips mungkin buat kalian, jadi belilah yang minus-minus sedikit gitu supaya biaya repairnya tidak mahal. Pertama itu. Terus buat teman-teman yang make, tolonglah dirawatlah kameranya, apalagi udah CLA, udah bersih kameranya, usahain ditaruhlah di box gitu ya, taruh di dry box, lalu kalian bisa tambahkan silika gel atau kalian bisa tambahkan penyerap kelembaban untuk menjaga jamur-jamur supaya tidak berkembang di sana. Kayak strap lebih baik dibuka kalau misalnya, karena beberapa yang aku lihat user analog tuh nggak selalu pakai kameranya setiap saat. Kebanyakan ditaruh, misalnya ditaruh hampir sebulan, ditaruh hampir 2 bulan. Nah, lebih baik strapnya dibuka, baterainya juga dibuka. Jadi dia dalam keadaan satu kamera utuh aja, tanpa strap dan tanpa baterai, kalian taruh di dry box. Sebelumnya kalian usahakan bersihkanlah. Seperti ini ada cleaning kit, kalian juga bisa bersihkan. Lalu kalian juga bisa brush juga. Kalian juga bisa brush, jadi kalian bisa bersihkan dulu kamera-kamera kalian, lalu kalian bisa taruh. Seperti itu sih tipsnya kalau dari aku, supaya ya kalian utamakan juga memaintenance kamera kalian secara berkala seperti itu. Terima kasih Om Jobs ngobrol-ngobrolnya, sampai ketemu di lain waktu ya. Siap, thank you Om Andri ngobrol-ngobrolnya, ketemu lagi ya.